Shalom, para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, uraian Sabda Tuhan yang mengajarkan hidup seturut kehendak-Nya. Doa dan harapan saya, para pendengar senantiasa diberkati Tuhan dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat dalam kehidupan. Amin. Para pendengar, hikmat dipahami kebijaksanaan dari Tuhan, mencakup setiap segi kehidupan yang berdaulat dan mustahil digagalkan. Dalam kehidupan, hikmat dari Tuhan dibutuhkan karena memberi kemampuan untuk menyelesaikan masalah, terlebih pada saat genting. Bagaimana hal itu dapat kita hayati dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita temukan dalam renungan kita kali ini. Namun sebelumnya, kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa di surga, sumber hikmat atas kehidupan kami datang kepadamu, menaikkan syukur atas anugerah dan berkat-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, Engkau berkenan memberi hikmat kepada kami dalam seluruh kehidupan, agar kami menjadi bijaksana dan dimampukan mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kami, sehingga tidak tersesat, tetapi seturut kehendak-Mu. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kami. Kami akan mendengar dan merenungkan sabda-Mu ya Tuhan. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk mendengar, memahami, dan menghayati, terlebih dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon berkat-Mu. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan sebagian sabda Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 28. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 28 yang tertulis demikian. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan terus berjuang untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Para pendengar, bagian sabda Tuhan ini diberi tema hikmat Tuhan memberi solusi. Hikmat Tuhan memberi solusi. Para pendengar, dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak jarang kita mengalami kesulitan untuk menyelesaikan suatu masalah. Rasanya hati dan pikiran sudah bekerja keras, bahkan seolah-olah sudah diperas, tetapi tidak bisa mengeluarkan apa-apa untuk memberi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kalau hal itu sungguh terjadi, lantas bagaimana kita bisa mendapatkan jawabannya? Mari kita temukan bersama melalui firman Tuhan yang telah dibacakan dan kita dengar bersama dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 28. Para pendengar, bacaan kita berbicara ketika Salomo sebagai raja menggantikan Daud, menghakimi dua perempuan sundal yang tinggal satu rumah, berperkara memperebutkan anak yang hidup. Keduanya masing-masing punya anak, tetapi salah satu mati. Maka Salomo memutuskan untuk memenggal anak yang hidup, dibagikan kepada kedua perempuan itu. Perempuan yang satu mengatakan, "Ya Tuanku, berikanlah bayi yang hidup itu kepadanya, jangan sekali-kali membunuh dia." Sementara perempuan satunya berkata, "Supaya jangan untukku atau untuknya, penggalah." Salomo menjawab, "Berikanlah bayi yang hidup itu kepada yang menjawab, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Luar biasa, penuh hikmat, keputusan yang bijak. Para pendengar, tidak mudah mengambil keputusan dalam situasi genting.
yang terjadi cenderung emosional, tidak terkendali, atau malah tidak bisa berpikir. Tetapi hikmat dari Tuhan memampukan berpikir jernih, bersikap tenang, bisa menimbang bahkan mengatur strategi dan menemukan solusi. Salomo menginspirasi kita dalam permohonannya kepada Tuhan. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, sehingga dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sebesar ini? Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Tuhan memberi hikmat untuk mengatasi masalah dalam keadaan apapun, sehingga dapat segera mengatasi dan menyelesaikan masalah. Bagaimana agar hikmat bisa menginspirasi kita saat menghadapi berbagai permasalahan, termasuk pada saat yang mendesak atau genting. Pertama, hiduplah takut kepada Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam berpikir, bersikap, mengambil keputusan, dan bertindak dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya dan hikmat dari Tuhan. Yang kedua, hadapilah setiap permasalahan dengan tenang dan yakin Tuhan akan memberi hikmat dan menunjukkan jalan bagi penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Dengan terbuka menerima petunjuk melalui hikmat yang diberikan Tuhan dalam hati dan pikiran kita pada saatnya. Oleh karena itu, hiduplah oleh hikmat dari Tuhan dan biarlah memimpin kita dalam mengambil keputusan yang menentukan, memberi solusi yang adil dan bijaksana. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu. Engkau telah menolong dan memampukan kami menjalani kehidupan dan mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kami, karena hikmat dari-Mu. Mohon ampun ya Tuhan, ada kalanya kami merasa mampu mengatasi segala permasalahan dalam kehidupan, karena sesungguhnya Engkaulah yang berkuasa dan menentukan dalam kehidupan. Mampukan kami untuk dapat menghayati sabda-Mu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami hidup hanya mengandalkan hikmat dari-Mu. Mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Kita akan bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Terima kasih. Shalom.